Yang apa itu job fair Bekasi. Oke. Itu yang kamu salahin pernikahan berarti. Overpopulasi. Oh. Iya dong. Karena pernikahan. Loh, jadi kamu nggak tanya berapa persen itu yang anak haramnya kan juga ada. Betul. Nggak yang semua ini salah pemerintah. Pemerintah mana 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, aku bukan tim yang itu gitu. Ini mohon maaf, saya boleh masuk sedikit. Boleh. Yang banyakannya enggak apa-apa. Salah pemerintah. Selamat datang di podcast Kentir Day edisi akhir bulan Mei 2025 bersama saya Adi Bim dan dua orang di samping saya yang sudah menikah. Kenapa harus dijelasin sudah menikah? Kenapa Tadi harus? katanya mau bahas pernikahan. Oh. Saya kan Pengen bahas banget pernikahan. kok seakan-akan tidak terencana. Emang Mas Bim kayaknya sengaja nggak nikah-nikah buat episode ini kan? Iya. Bener. Enggak juga. Terkadang tuh aku kalau ngeliat story-storynya dia sama tweet-tweetnya dia itu cahaya susu rak masuk akal ya. Kok enggak masuk pasti. Contoh kayak kemarin. Iya. Yang apa itu Mana, coba? job fair Bekasi. Oke. Itu yang kamu salahin pernikahan berarti. Overpopulasi. Oh. Iya dong. Karena pernikahan. Loh, Jadi kamu nggak tanya berapa persen itu yang anak haramnya kan juga ada. Betul. Nggak semua. Kamu harusnya mulai mikir kenapa orang-orang itu jadi pengangguran? Mungkin karena hasilnya dari haram itu. Iya. Mulai duluan kalian ya. Biarin. Ya, siap. Mas Rio duduk di situ aja kursinya. Langsung. Ini bisa. Situ bisa sih. Sini bisa. Di pojok aja Mas Sini, Rio di pojok. Mas pojok. Rio di pojok. Lihat. Tambah satu lawanku. Ayo Ini lanjut. Bapak apa tuh? Ngomongin apa? Pernikahan. Enggak. Ini tadi masih tentang job fair di Bekasi, Mas. Kasus yang kemarin yang rame itu. Mas Gondrong itu mengomentari storyku. Aku bilang kan banyak orang yang punya sudut pandang bahwa ini salah pemerintah tidak bisa memberi lapangan pekerjaan. Padahal menurutku aku punya sudut pandang yang lain, yaitu kebanyakan orang menikah dan punya anak sehingga overpopulasi. Overpopulasi menyebabkan jumlah anak itu banyak. Anak banyak, pekerjaan yang dibutuhkan banyak. Padahal lowongan yang tersedia tidak sebanyak jumlah anak yang dilahirkan. Betul. Sehingga menyebabkan pengangguran banyak. Nah itu, aku sudut pandang lain gitu. Ya. Enggak yang semua ini salah pemerintah. Pemerintah mana 19 juta lapangan pekerjaan. Nah aku bukan tim yang itu gitu. Begitu. Kalau masalah salah orang banyak punya anak benar, tapi kalau nyalain pernikahan nanti dulu. Oke, Karena karena semua orang yang punya anak itu menikah. Nah, itu Betul. tadi yang kita bahas. Dan tidak semua orang menikah dikaruniai Punya anak. anak. betul. Iya benar kan? Betul. Benar. Logik ya. Logik. Logik. Masuk Nggak bisa akal, nyalain masuk akal. tiba-tiba semua orang menikah nggak bisa. Iya. Itu namanya terlalu melompat. Ini mohon maaf, saya boleh masuk sedikit. Boleh. Yang banyakannya nggak apa-apa. Salah pemerintah. Iya. Begini. Iya, gimana? Menurut Bim yang salah overpopulasi. Iya. Overpopulasi. Oke, kita tarik satu overpopulasi. Oke. Overpopulasi karena apa? Karena pernikahan. Iya. Karena Kenapa? saya masih berpandangan positif ya. Oke. Karena pernikahan. Aku bilang salah pemerintah. Kenapa tuh? Karena harusnya pemerintah bisa mencanangkan program keluarga berencana 2 anak 1 keluarga, tapi sekarang kebablasan. Betul. Oh ya? Iya. Banyak yang kebablasan. Banyak. Banyak. Ini kamu udah 2 loh. Bisa 3 loh. Enggak. Fuck you. Sabar. Jangan marah. Iya sih, program pemerintah kan 2 anak Iya. cukup. Dua kan? anak cukup. Iya. Dari aku kecil juga. Iya. Nah, itu kan 90-an. itu dulu. Iya. Itu dulu. Sekarang kita pernah dengar lagi nggak program 2 anak cukup, 2 anak cukup, 2 anak seintens dulu. Iya, enggak sih. Gini, Enggak kan? kalau itu masalahnya cuma satu yo. Apa? Kenapa kita jarang mendengar itu? Iya. Karena anggarannya BKKBN mungkin diefisiensi, mungkin itu kan bagian. Siapa yang mengefisiensi? Ya yang berhak mengefisiensi itu tadi. Tapi emang dari dulu kayaknya pemerintah tuh nggak seniat itu mencanangkan program 2 anak cukup karena bapak saya PNS, Iya. saya PNS.
di BKKBN juga. Oke. Dulu dia bahkan dia naik motor dinas. Motornya itu ada gambar kayak gininya. Iya, Dua anak iya, cukup. aku ingat. Tapi dia anaknya 5. Ini Di rumah dia bagi-bagi alat kontrasepsi, pil KB, tapi tidak dikasihkan istrinya. ini contoh korup Iya, kecil. kan? Bapak, maaf Bapak. Tapi Membongkar kalau raib keluar ditelaah gitu lagi ya, Apa? program-program dua anak cukup itu kayaknya hilang setelah Taman KB berubah jadi Taman Indonesia Kaya. Iya juga ya. Iya. Aku baru sadar loh. Dulu iya. Gara-gara rokok konvensional nih. Kok bisa? Yang punya Oh, Bisa, masuk iya ke ya. situ. Aduh. ke situ Iya kan, kan? Pak. Tapi Kan Gitu. sekarang Taman KB namanya udah nggak Taman KB. Betul. Iya, Taman benar. Indonesia Kaya. Hmm. Nah, itu. nah orang kalau kaya apa? Anaknya banyak Oh. anak banyak rezeki bro. Oh iya. Yoi. Itu udah ndak mutu itu filosofi banyak anak banyak rezeki Kalau itu. itu aku juga punya pendapat lain. Ah, iya. Yang tentang anak banyak rezeki itu menurutku itu adalah kalimat yang tidak selesai tapi dipotong. Itu kalimat salah. Aku bukan ada tidak selesai tapi dipotong itu kalimat salah. Monggo silakan. Nah, kalau menurutku dipotongnya harusnya ya banyak anak banyak rezeki Hmm. yang diperlukan untuk pendidikan anak, untuk kebutuhan anak, Iya. untuk masa depan anak gitu loh. Tapi orang motong cuma banyak anak banyak rezeki. Jadi mindsetnya adalah kalau kita punya anak semakin banyak, rezeki yang datang kepada kita akan semakin banyak juga. Tapi buktinya di lapangan ada orang yang anaknya 11 jual donat semua nggak sekolah. Nah, Aku tahu siapa yang motong. Siapa Ya. tuh? Dukun bayi. Karena dia kebajikan rezeki. Oh iya Orang iya. punya anak iya. banyak, ya kan? Logik Oh, ya, iya. logik ya. Logik. logik. Tapi Dukun zaman bayi itu yang zaman potong itu, yang potong itu sih. dukun bayi. Masuk Iya, akal, iya, iya. boleh. Banyak sekali ya yang dipotong tadi kalimatnya ya. Iya. Lanjut yuk tadi ya. Tapi kalau aku, Iya, Mas menurut Aryo. aku itu bukan kalimat yang dipotong. Tapi Itu udah memang salah. benar adanya. Banyak anak banyak rezeki. Ah. ya, Iya. ya. Di situ cuma banyak anak banyak rezeki, bukan banyak anak bisa bikin kamu jadi kaya. Iya nggak? Oke. Karena rezeki Sekarang- bentuknya apa aja. Iya. Sekarang gini, iya betul. Oh di breakdown ya. Iya, rezeki bentuknya ada orang bilang rezeki itu bentuknya anak itu adalah rezeki. Iya betul. Betul. Tapi kan kita materialistis ya. Oh iya Kita jelas. Harus common sense aja yang Iya, jalan. Betul. Misalnya begini, kita punya rezeki itu 1.250.000. Oke. Ya. Oke. Kita dikasih anak 2. Oke. Di mana satu anak ini biaya sebulannya 500.000. Oke. Berarti sisa duitnya berapa tuh? 250. 250. 250. Hmm. Kalau misalnya Kira- ada orang punya anak 3, berapa rezekinya? Harusnya kalau di rata-rata dari rumus yang tadi 1,5. 1,5. 500 kan? 1.750.000 jadi rezekinya. Karena rezeki anak 500, rezeki bapaknya 250. Punya anak 4, berapa rezekinya? 250. 2.250.000. 500, bapaknya 250. Jadi rezekinya anaknya tetap, bapaknya tetap miskin. Kalau menurut aku tuh kayak begitu. Rezeki anak itu udah ada. Jadi makin banyak anak, rezekinya makin banyak. Tapi keuangannya segitu-segitu aja. Ngerti nggak? Ngerti. Nah ya kayak begitu. Itu kenapa orang banyak bilang banyak anak banyak rezeki. Betul, rezekinya makin nambah. Ya kalau dapat anaknya 4, kalau dapat 2 itu dapat rezeki. Kalau enggak tetap 1.250.000. Nah, kalau kayak gitu berarti kita balik lagi ke pasal pertama. Anak itu adalah rezeki. Iya. Tapi bentar. Tadi kan jualan donat anaknya 11. Betul. Nah, Berarti bagus dong. Kau bagus. Berarti kan jualan donat itu bisa 11 rasa. anjay, Wow. franchise dong. Iki donat coklat, iki donat strawberry, Keju. iki donat yang tanpa gula. Ya bisa. Jadi kalau anaknya makin banyak kan jadi makin banyak rasa kan. Lagian makin banyak anak juga belum tentu banyak rezeki juga kan yo. Aku anak siji ya tetep ngene kok ya tuh rezekine ya tetep. Makanya kan aku bilang rezekinya itu sudah ada. Tapi akhirnya ya ada yang namanya inflasi, Nah. ada yang namanya belanja apa semuanya rezeki Betul. tetap ada. Dikasih buat nyukupin itu tetap ada. Mungkin yang banyak anaknya itu mengira anak itu investasi juga yo. Iya Ada. betul. Ada. Investasi. Ada. Iya dong. Ya kan? Iya. Investasi dong. Tapi investasi itu kebagi
banyak Mas, ada investasi jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Kalau investasi jangka panjang mungkin anaknya di sekolah yang bagus, di kuliahin, lulus nanti Betul. misal jadi dokter, jadi betul. insinyur, jadi apa. Investasinya paling enggak ya 20 tahunan lah ya. Oke. Ya kan? Tapi kalau investasi jangka pendek, bayi lahir bisa disewain buat ngemis gitu misalnya. Iya Itu betul. kan investasi jangka pendek. Betul, cepet. betul. Atau umur berapa ya? 3 sampai 5 udah bisa ngomong, udah bisa jalan, ngamen di lampu merah. Itu Betul, cepat betul, investasi betul. jangka pendek gitu. Tapi tergantung kita sebagai orang tua itu mau menjadi investor jangka panjang atau jangka pendek gitu. Betul. Ini semua hanya masalah bisnis modelnya apa. Nah. Wah, betul. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa itu kan sebuah investasi. Betul, ada yang mau Lah, berarti kamu mau menikah juga kan akhirnya, Bim? Hmm. Kalau itu jadi bisnis model. Apakah kamu kan. suka berinvest? Nah, Jawabannya tentu saja tidak. Karena saya belum pernah berinvestasi apapun sampai hari ini dan nggak tertarik kayak apa aplikasi-aplikasi investasi bibit apa kayak gitu aku nggak tertarik. Menabung? Menabung aja. Mau dibilang nanti inflasi habis apa bodoh amat aku. Apakah Anda gitu tidak ingin aja. didoakan setelah Anda meninggal? Gimana ya? Aku nggak. Siapa yang akan mendoakan Anda kalau Anda tidak punya anak? Betul, katanya kan Saya hanya mana doa, sempat. katanya kan hanya doa anak yang soleh ya. yang akan sampai. Iya kan masalah Iya. soleh apa enggak kan harus ada dulu anaknya nih. Gimana mau dibikin soleh kalau tidak ada anaknya? Kalau kayak gitu, pertanyaan saya kembali, apakah Anda percaya dengan agama? Percaya. Berarti bagaimana Percaya. dengan doa anak soleh? Apakah Anda menentang Enggak, perintah anak soleh mendoakan orang tuanya dan Enggak. Anda menganggap aku tidak perlu anak soleh? Ini yang menarik. Ini yang bilang Aku bisa melenggang sendiri ke surga. Agak gitu. Apakah Anda cukup yakin dengan itu? Oke, gini. Tak jelasin dulu ya. Ini dari Rian Adriandi aku dapatnya yang paling baru nih. Iya. Menariknya dari orang tua dan anak itu doa itu kepecah jadi dua. Doa untuk orang tua ke anaknya itu langsung dikabulkan katanya. Jadi makanya orang tua itu harus menjaga omongannya. Nggak boleh ngomong anak setan kamu ya. Ini beneran jadi anak setan nakal gitu dan sebagainya gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau anak mau mendoakan orang tuanya ada catatan kakinya. Jadi doa anak yang soleh. Jadi harus yang soleh. Hanya anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Sedangkan orang tua nggak perlu soleh. Sebejat apapun, kalau dia mendoakan anaknya, insya Allah langsung dikabulkan. Itu adalah bentuk Katanya gitu. investasi tadi. Ah, Orang tua ah. mendoakan yang baik-baik biar anaknya jadi Iya. jadi soleh. Tapi kan- bisa doain dirinya. Betul. Tapi kan tidak semua orang tua mendoakan anaknya yang baik-baik. Pasti ada juga yang hubungannya tidak baik, mungkin divorce atau apa gitu kan. Dan ada juga anak. Berarti menurut Anda saat ada orang tua yang bercerai, dia mendoakan anaknya yang buruk. Tidak semua, tapi bisa jadi. Memang ya perlindungannya tidak semua gitu ya. tidak semua. Yang namanya anak itu ketika mereka udah besar, mereka akan punya kemampuan untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Tidak Oke. semua anak itu akan jadi soleh atau tidak berdasarkan Iya. doa orang tuanya. Ya, Iya betul. betul. Seolah-olah kalau nggak didoain itu kita bakal langsung jadi anak nakal. Tapi kalau kita menelaah dalilnya lagi, itu ada 3 hal yang tidak terputus dari anak Adam ketika dia meninggal, yaitu salah satunya doa anak yang soleh, ada ilmu yang bermanfaat sama amal jariah. Iya. Kalau saya nggak punya anak yang soleh, minimal saya punya 2 ini, ilmu yang bermanfaat yang bisa diteruskan. Misal saya ngajarin anak Betul. tambah-tambahan matematika atau huruf apa membaca atau apapun, nanti anak itu mengajarkan ke orang lagi, itu saya tetap dapat pahala. Atau saya ngajarin sholat, ngajarin baca Al-Fatihah atau apapun itu, dan masih bisa dia ketika dewasa atau nanti dia bisa dia ngajarin orang lain itu masih berlipat, saya tetap dapat. Atau amal jariah, misal saya nyumbang masjid, bikin apa namanya toilet umum, Iya. apalagi ya jalan dan Iya. sebagainya. Ketika saya mati, ketika jalan itu masih dipakai, masjid itu masih dipakai, itu masih jalan terus pahalanya. Jadi 3 minus 1 masih aman lah ya, gitu. Kalau menurut sudut pandang saya. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Tidak Gimana semua. kalau misalnya Gimana? Ya. Anda sudah mengajarkan hitung-hitungan kali-kalian gitu. Heeh. Tapi ini anak bodoh aja.
nggak bisa kali-kalian, nggak bisa Al-Fatihah nggak apal-apal, Terus? padahal udah kelas 1 SMA. Oke. Nah, berarti kan itu amal ilmu yang bermanfaat itu udah Iya. udah putus satu. Udah putus. Belum kalau bodoh tuh dasar anak bodoh gitu kan. Nggak boleh gitu. Putus 2 gitu. Anda sudah mengajarkan sungguh-sungguh orang tuanya nih, anak setan, anak tolol, anak bodoh. Nggak jadi Nggak dia kan. jadi. Belum lagi kalau ternyata ada misalkan menyisakan uang nih buat bikin toilet. Oke. Itu kan malah dipakai untuk mesum. Ada. Itu. Nah, Kejadian Itu. banyak kejadian. Itu. Banyak kejadian. Itu Ada dia. mesum di toilet masjid banyak. Banyak. Itu Ada. dia. Ada. Malah memberatkan langkah Anda nanti. Betul. Adrenalin kan bisa kemana-mana ya jadi Iya. memang. Udah Mas Bim katakanlah udah meninggal, udah di akhirat gitu, mau masuk ke surga. Toilet Anda dipakai mesum. Anda tidak jadi masuk Toilet surga. yang Anda bangun, sumbang duitnya apa semua, ternyata dipakai mesum. Dipakai mesum jadi anak lagi ya toh? Tapi masih ada ilmu yang bermanfaat. Tahu nggak? Anak tolol yang diajarin, itu dia yang mesum tuh di situ tuh. Nah sekarang Anda bisa diselamatkan Bim dengan doa anak soleh. Aduh, nggak punya lagi yang satu itu. Aduh bahasanya berat ya sampai gitu-gitu ya. Astagfirullah. Tadi gara-gara Gali nih ya kita pernikahan ke anak terus Bangke nih. anak soleh. Aku juga cuma datang bawa kayak begini pun kena juga. Harusnya nunggu di luar aja nih. Udah mulai pengen punya anak. Kalau dari omonganku yang beberapa setahun apa 2 tahun yang lalu ya, kalau masih inget, aku sempat kepikiran pengen punya anak asuh gitu. Anak asuh. Bukan seperti itu. Konsepnya bukan seperti itu. Bukan. Anak bukan. yang yatim piatu, dia nggak punya orang tua, nggak bisa biaya. Aku pengen bantu biayain pendidikan dia sebagai orang tua asuh supaya dia bisa dapat pendidikan yang lebih baik, lebih layak. Dan misal kalau ada liburan, biar dia nggak bosen di panti asuhan atau apa, aku ajak liburan juga. Aku kan masih punya keluarga di rumah. Ini anak asuhku gitu loh. Ide tapi Bim tadi yang mulia tadi pengen menyelamatkan anak-anak miskin yang ditelantarkan orang tuanya, itu Iya. malah justru bisa bikin orang tua miskin itu malah keenakan. Jadi nggak apa-apa punya anak banyak, nanti diselamatkan Bim. Akhirnya apa yang terjadi? Pengangguran. Iya dong. Iya. Pengangguran Aku makin bisa banyak. patahkan, tapi agak susah memang matahinnya ini. Gimana tuh? Gubernur Jawa Barat, Nggak bisa dipatahin ya udah. Gubernur Jawa. Bentar. Di mana-mana kalau nggak bisa dipaten kan udah. Makanya aku kemarin sempat terharu setelah sekian lama aku nggak pernah terharu Iya. nonton video apapun. Aku terharu Kenapa ketika Deddy Mulyadi meluluskan beberapa anak-anak yang bisa dibilang nakal itu Iya. di pendidikan militer dan dia dilepas di hari itu. Itu karena dia mau ngejar jadi capres. Iya. Ada kepentingannya dia. Aku Ada belum- kepentingannya apa? Aku dipatahin dulu nanti baru Bebas. dipatahin Oh, lagi. iya, iya, Sabar iya. dong. Pendapat dulu biar pendapat Sabar, dulu. sabar. Biar- Mas Gali sabar dulu, Mas. Dari Gali tadi sabar dulu. kita pengen matain di awal juga. Tapi biarlah berpendapat dulu. Lanjut. Kali bahas. Jadi anak-anak yang nakal itu di hari kelulusannya itu dijemput sama orang tuanya. Ternyata ada anak-anak nakal yang yatim piatu, yang dia kayak ikut tantenya, ikut omnya, ikut Ya. bude, pak D-nya atau nenek kakeknya. Ya betul. Di hari itu tidak dijemput. Mereka nangis. Terus Deddy Mulyadi bilang, "Oke, kalian yang nggak dijemput jadi anak asuh saya ya. Mau semua saya biayain sekolah sampai kuliah. Kamu mau kuliah apa? Saya bayarin semua." Gitu. Jadi, wah, aku kalau punya uang banyak, mungkin aku pengen melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kasihan menurutku ketika banyak anak-anak yang terlantar tidak punya orang tua, benar-benar yatim piatu ya, Mas. Ya. Bukan yang anaknya keenakan terus Ya. nanti dirawat sama Bim sama Deddy Mulyadi, ayo kita bikin anak Tuh. terus. Enggak gitu tujuannya. Nggak bisa Gal. Lu Bisa. tadi katanya yang yatim piatu nggak dijemput siapa-siapa nakal yang tadi kata Iya, tadi. karena dia masih punya saudara mungkin, tapi kayak udah terus isu kayak paling anak ini nggak berubah walaupun udah masuk barak militer kayak gitu loh. Ya. Tapi Deddy Mulyadi masih yakin bahwa ini anak bisa berubah kalau dididik dengan baik, dengan benar, dengan layak, pasti
akan menjadi anak yang berguna. Kalau memang dia nggak punya keluarga, nggak punya kasih sayang di rumah, nggak punya pendidikan yang baik, ya pasti jadi anak yang nakal gitu loh. Terus untuk menjadi yang baik dimasukkan ke barak militer. Udah lulus. Oh, udah lulus. Iya, udah lulus kan berapa ya? 3 bulan kalau nggak salah. Oh berarti Mas Bim sudah ada pandangan kalau besok mau punya anak harus dimasukin barak militer dulu mungkin. Enggak gitu. Biar lebih baik. Biar Iya, lebih baik. jadi Mas Bim akan mencari anak dengan cara masukkan ke barak militer semuanya, baru diseleksi mungkin gitu. Atau enggak, Bim Bim cari anaknya anak-anak yang lulus dari barak militer. Betul, Bim. aja. Jadi tiba-tiba Mas Bim udah di luar gitu ya, Iya. menyeleksi anak ya. Iya. Ya gitu tuh udah Oke, pasti baik pada saat tuh. dijemput sama orang tuanya, nggak ada. Ada. Sini. Udah Satu, pasti. satu. Betul. Satu aja. Satu Satu. Jangan semua. budget. Gak usah ngajak temen deh. Saya anak baik-baik Om, saya dari pendidikan militer. Kalau kamu baik-baik gak bakal masuk sini. Kamu belum apa-apa aja udah bohong. Mau jadi apa? Kamu belakang. Berarti yang masuk pendidikan militer nggak baik-baik semua ya, Mbak? Kan itu yang barak militer. Kan biar jadi baik. Yang- Kebanyakan kan anak nakal kayak suka tawuran, main game sampai pagi, nggak mau sekolah. Terus narkoba, minuman keras kayak gitu. Gimana? Kenapa berhenti? Kau semua pun nih? kalau sekolah masuk situ kau tahu. Apa tuh? Kau lah. Pakai nanya siapa. Tapi kan itu lebih baik ya daripada cuma dihukum sholat. Pak Pol. tapi saya sependapat sebenarnya, karena sebenarnya kan ada yang bilang suatu kewajiban, harusnya bukan jadi hukuman. Iya. Ya, tapi emang serajin apa sih kita sholat sholat berjamaah Jemaah. 5 waktu itu Iya, semua waktu iya, loh. iya. Enggak Tapi kan? enggak Iya, juga. betul. Iya kan? Seminggu Emang sekali paling. susah kan? Ya, Iya, emang itu susah. standar umum wong Jawa. Seminggu sekali toh. Minggu sekali. Jumatan ya? Biasanya minimal maghrib biasanya. Betul. Iya. Favorit maghrib masih. Makanya Betul. dijadikan hukuman. Oh, jadi orang sholat berjamaah itu merasa terhukum gitu ya? Aku hukum kamu dengan sholat. Iya. Astagfirullah. Itu loh. Aku juga sangat terkejut ya baca itu ya. Iya. Kirain aku dong. Mau protes kok ya kenyataannya kayak gitu ya berarti ya. Iya. Kenyataannya gitu. Tidak Maksud aku ya itu walaupun di situ di berita itu dibilang kalau proses hukum masih berjalan. Betul. Ya oke. Masa sih? Oke. Enggak, kita iyain aja dulu. Gini loh Pak, itu kalau yang kena narkoba itu bukan dari anggota, apakah disuruh sholat juga? Nah, itu loh. Apakah berarti nanti boleh? Mau nanya nih. Misalnya ada orang tangkap narkoba Betul. nih. Ya kan? Oh ya? ini urinmu positif nih. Iya. Gitu. Oke. Waduh, Pak. Gimana ya? Ikut ke kantor. Oke deh, Pak. Udah ya kan ya, berangkat ke kantor apa semua. Ini sudah kita proses ini semua. Oh ya, Pak. Kamu mau masuk ke persidangan. Sholat aja nggak boleh, Pak. Iya. Karena kan itu kan belum sampai ke persidangan katanya. Iya. Makanya sholat aja boleh nggak, Pak? Gitu. Ketanggapnya pakai sinte lagi kan. Astaga. Nggak tahu deh kalau itu. Ini loh. Makanya kalau pengen hukuman sholat jadi polisi. Oh, betul. Itu jadi salah satu. Nggak kelihatan, tolong disut ya mukanya dia ya. Jadi salah satu motivasi juga buat meningkatkan nilai tawar polisi. Iya Iya kan? Iya. Nilai tawar Oh. jadi kan banyak orang-orang yang bilang percuma lapor polisi nggak ada gunanya. Ada gunanya. Enggak. Meringankan hukuman kalau makai narkoba. Betul. Apa Ada. jadinya kalau penjara isinya polisi semua ya? Nanti bisa dimasukin di browser Akpol gitu kan. Benar. Nah, bebas. Aku salah milih hari buat data. Soalnya kan ada juga yang nembak mati tapi tetap dapat gaji Ya, gitu kan, ada juga. Ada tetap dapat gaji. Jadi kalau kalian kena efisiensi ya salah sendiri tidak jadi anggota. Iya kan gitu. Jadi. Tapi kenapa Mas Bibim nggak pengen punya anak? Enggak. Kenapa Mas Bibim nggak pengen menikah itu dulu baliknya itu. situ. Nggak pengen menikah. Mohon maaf Pak Bibim. Karena di konsepku orang menikah itu kemungkinannya kalau masih muda ya di usia 20-an itu pasti karena cinta kan. Maksudnya dia suka sama pasangannya, dia cinta sama pasangannya
sehingga memiliki niat untuk berumah tangga, menikah, melanjutkan kehidupan bersama-sama gitu. Betul. Aku di usia tahun ini aku 34 tahun dan aku merasa fase itu tuh udah lewat gitu. Udah kelewat, udah Pengen telat. main Makanya rumah tinggal berdua apa jadi, gitu-gitu. aku akhirnya menemukan satu hal yang mungkin nggak pernah disampaikan oleh siapapun kepadaku seumur hidupku tentang istilah telat nikah. Jadi telat nikah itu yang menurutku adalah telat kehilangan perasaan ingin menikah. Ketika udah 30 lebih menurutku, ketika udah mengalami banyak kegagalan dalam percintaan, itu akhirnya kita tuh kayak udah nyerah aja dengan kondisi politik ekonomi dan segala hal yang terjadi hari ini. Jadi menurunkan keinginan kita untuk menikah. Sama kayak di negara-negara maju, kalau pernah dengar mungkin Mas Rio, Mas Gondrong, Mas Galih, itu di Korea, Jepang, Rusia. Faisal nggak mau dikasih tahu. Oh ya, Faisal juga. Maaf, lupa. Kan dia juga belum nikah juga. Iya, oke. Umurmu berapa, Sal? Tahun ini 29. Iya. Jadi di negara-negara maju itu udah mulai pertumbuhan penduduknya menurun karena banyak dari anak mudanya itu tidak mau menikah dan punya anak. Makanya Oke, jangan kepanjangan, dipotong dulu. Oke, boleh. Saya patahkan dulu. Mas Bim Bim percaya agama enggak? Percaya agama kan? Percaya. Mas Bim Bim percaya kan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasangan? Betul. Itu ada dua kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Berpasang-pasangan itu dalam arti kalau satu orang satu pasangan mungkin iya, mungkin tidak. Karena ada yang namanya takdir yang bisa mematahkan itu. Misal contoh, siapa tahu aku sampai hari ini misal belum ketemu jodohku karena jodohku mungkin satu meninggal, bisa kan? Oke, bisa. Mungkin kan? Kita lihat posibilitas yang luas lah. Dua, mungkin dia nikah sama orang lain. Bisa. Ya, jadi kayak gitu. Jadi iya, orang diciptakan berpasang-pasangan tapi belum tentu ketemu. Paham ya? Maksudnya betul. Dari pandanganku yang aku semakin dewasa tuh aku memandang lebih luas. Betul, tapi ada posibilitas lain yang menyebabkan ini tidak bertemu. Iya. Gitu. Itu kan posibilitas. Iya. Tentunya ada posibilitas yang lain kan. Contohnya posibilitas yang tadi Mas Bim sebutkan itu kan posibilitas yang Mas Bim Bim sebutkan untuk membenarkan pilihan hidupnya Mas Bim Bim. Betul. Ya kan? Betul. Gimana kalau ternyata pasangannya Mas Bim Bim yang sudah disiapkan sama Allah nih, dia sebenarnya udah menunggu. Dia ada, masih hidup dan sehat. Betul. Tanpa kekurangan apapun. Betul. Dia menunggu Mas Bim Bim datang mengajak nikah, tapi Mas Bim Bim berkeyakinan seperti ini. Betul. Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21. Nah, itu dia. ini yang biasa ada di undangan-undangan. Aku tahu. Betul. Gimana Mas? Ayo, Mas. Ayat ini surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan, agar mereka saling menyayangi dan merasa tenang satu sama lain. Betul. Ya. Surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu diri, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari diri Adam. Kemudian Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan dari keduanya. Surat lagi apalagi? Surat Az-Zariyat ayat 49. Mau berapa ayat Ayat ini sih, Mas? menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, termasuk manusia, agar manusia mengingat kebesaran Allah. Monggo, silahkan. Apakah Mas Bim Bim nggak pengen mengingat kebesaran Allah? Bentar nggak begitu caranya. Monggo, kalau mau disanggah. Saranku sih Bim, kalau kamu punya pemikiran ada opsi untuk tidak menikah, saranku sih sama seperti opsimu juga. Apa tuh? Kamu pindah ke luar negeri aja. Luar negeri itu kemana tapi ya? Myanmar. Myanmar. Kamboja? Oh, intinya yang negaranya mayoritas nggak Islam. Oke. Kita kan mayoritas Islam. Nah, Oke. Itu Bim. ya menurut aku kalau kayak aku udah pernah ngomong juga nih sama Bim. Iya ya, nggak apa-apa. Bim. Aku lupa siapa tahu. Kayaknya masalahmu itu bukan di pernikahannya. Kamu Tapi- itu bukan nggak mau nikah, Tapi cuman belum aja. Jangan menutup Jangan diri. jangan declare. Jangan segitunya Oke. bilang kayak
aku nggak mau menikah, aku anti, aku apa semuanya Oke. itu. Jangan. Takabur nanti. Ingatlah, Allah sangat membenci orang-orang yang takabur. Betul. Betul. Nanti kalau ternyata Mas Bimbing berhasil menikah, teman-teman pada datang, mukanya Kita nggak ngomong cuma Nggak gini aja. ngomong. Kita tetap ngasih ucapan selamat sih Bim, Gitu. tetap. Permasalahannya kan kamu di Iya. dalam sosial mediamu juga nggak ada effortnya Iya. gitu. Iya, Nyepik cewek juga enggak. Nggak ada. Yang Iya, ada tuh betul, cuman betul. ini kalau Apa? ada orang-orang cerai, apa berita-berita perceraian, perselingkuhan. Nah, saya bilang juga apa? Nah, iya. Iya itu ada. Karena ya namanya ups and downs ya. Itu semua pasti ada. Nih, bahkan mungkin nih. Kita kan nggak tahu jodohnya Ya. Mas Bim adalah orang Yang wanita yang diceraikan oleh pria lain. Kan kita nggak tahu. bisa jadi. Bisa Kita nggak tahu. jadi. Kita nggak Bisa tahu. jadi. Kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu. Betul. ya. Jadi. Kita nggak tahu karena ya sebegitu besarnya rahasia, kita nggak tahu jodoh kita siapa. Iya nggak? Makanya instead of bilang tidak, akan lebih baik jika enggak dulu. Maaf enggak dulu gitu. Nah, Atau kayak iklan dulu ya, maybe yes, maybe no. Nah, iklan yang Sweet baru banget fresh sih. di zaman sweet Fir'aun masih banget. muda. Nah, sweet banget itu. Sweet Kapan banget. nikah, begitu. Mei? Kapan nikah, Iya. Mei? Makanya mungkin nggak ada salahnya Mas Bim mulai menginventarisir janda-janda baru gitu yang Gitu. mulai dilepas Atau mau sama perawan teman gitu. di list dulu aja Bim, di list dulu aja. Nah, kan kebetulan sekarang banyak nyarinya mudah karena selebgram kan pada cerai. Oh, Nama selebgram. Pak. Gini loh. Omongannya gitu. Jodoh. Kok sesuai fakta. Kalau kata temen gue ya, dulu pada saat kuliah, dia kuliah itu 6 tahun nggak dapet pacar. Dia baru dapet pacar itu di semester terakhir. Oke, Setelah waktu itu dia nge-breakdown masalahnya dia apa. gimana? Aku nggak tahu pokoknya gimana dia nge-breakdown. Pokoknya waktu itu satu kesimpulan yang dia bilang adalah, aku kalau nggak dapet pacar di satu kampus, Oke. berarti mungkin pacarku di satu universitas. Oke. Oh iya. Aku nggak iya. dapat pacar di satu universitas, mungkin mungkin pacarku di universitas lain. lain. Oke. betul. Kalau aku nggak dapat pacar di universitas yang lain, Mungkin. oh mungkin pacarku ini di satu kecamatan. Ya. Karena kan kita nggak tahu jodoh Iya, itu di iya, mana. iya. Sebegitunya di breakdown sama dia. Oh, berarti bener ya Mas Gatot akhirnya nge-breakdown itu juga ya? Iya. Akhirnya ketemunya di negara lain. Wow. Ora ketemunya ning Enggak. Semarang sih Oh, asli. Ora udene ora tekan Amerika kono Tapi orangnya negara lain. Iya. Temunya ning Nah, Semarang mungkin be. yang kayak mungkin pada saat yang sudah menikah dengan orang luar itu, mereka itu variabelnya udah habis nih. Variabelnya udah habis kayak, oh orang Indonesia nih, coba deh orang luar satu fakultas nggak ada, satu universitas nggak ada, satu kecamatan nggak ada, Nggak ada. satu kabupaten nggak ada, satu kota ada, Iya, gitu. Bener. Bisa jadi ada perempuan Libanon sedang menunggu Mas Bim Bim ya? Betul. Apa li harus Libanon sih? Anu toh. Uzbek Uzbek. bisa. Bim Bim tuh Uzbek. Gitu. Uzbek mantep ya. Apa ini? Gitu. Tapi Mas Bim apa nggak pernah kepikiran itu Mas, kayak di umur sekarang mungkin kayaknya malam-malam gini enak nih kalau kadel gitu, ada istri kan enak. Kadel. Iya kan? Terus sekarang kan kadel. Emang nggak pernah kepikiran gitu? Sempat kepikiran tapi nggak tahu ya karena udah kelamaan sendiri. Kenikmatan terbesar dari hidupku tuh Kadel mandi. sendiri. Oh, Hidup bebas. mari Hidup kita bebas. tanyakan terus, kamu kalau nafsu itu kamu lampiasin gimana, Bim? Kenapa harus puting orang kalau puting sendiri bisa? Gitu. Ah. Iya kan? Atau mungkin Mas Bim Kenapa harus Bim main lompat pantat orang kalau lompat pantat sendiri bisa? Astagfirullah. mungkin Mas Bim Bim menerapkan hidup bebas ya. Hidup bebas ngocok. Enggak, maksudnya yang kayak gitu kupikir pasti ada. Oke, berarti Bim Bim ini mikirnya tidak menikah, tapi pacaran iya dong. Pernah kan? Pernah pacaran? Terakhir pacaran Berapa kapan kali? emang? Enggak, Ya. Bim Bim tuh masuknya itu dia ke ada traumatis, kekecewaan dalam berhubungan. Selain traumatis juga mungkin udah capek ya. Karena Betul. menurutku ada orang yang ditakdirkan itu cuma jatuh cinta beberapa kali seumur hidup. Iya betul. Bahkan ada yang
ada yang Untuk percaya apa ya, sampai tua itu masih, mohon maaf, nakal itu karena apa ya, jiwa jatuh cintanya tuh mudah sekali. Iya. Kayak dia ketemu perempuan baru langsung jatuh cinta, langsung disepik, langsung dideketin kayak gitu. Makanya ada orang yang sebutnya tua-tua keladi atau apa kayak gitu. Tapi kayaknya aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku merasa kayaknya aku tuh seumur hidup cuma jatuh cinta beberapa kali aja, dan kayaknya udah Mau siapa habis. aja tuh? Mau siapa itu? Telepon ke kurang aja. Sing Solo gitu, cah Solo. Oh, Solo. Bisa disebut dong. Cah Solo. Oh, Kan cah Jokowi kan iso. Oh. Masuk Pak FX. Masuk Pak FX. Iya. Politik tiba-tiba. Tapi kan salah. Salahnya? Jika Mendahului apa, Mas? aku jatuh cintanya sudah cukup. Itu aku bisa benarkan dari statementnya Mas Gondrong. Apa tuh? Karena Mas Gondrong, mohon maaf, Hati-hati lu Bim, nikah di usia berapa, Mas? Aku 39. Oke. Mas Gondrong menikah di usia 39, apakah merasakan jatuh cinta seperti di usia belasan atau 20-an? Kalau aku menikah sudah enggak memikirkan perkara cinta, Nah, Bim. kan? Ini aku belajar dari Mas Gondrong. Jadi Mas Gondrong membuka pikiranku, ada posibilitas nikah, tapi tidak yang cinta-cintaan. Ah iya. Nah, itu. Kan kita kan tadi cuma bilang Betul. nikah. Iya, tadi tapi kan kalau di breakdown ke belakang lagi, Iya. umumnya kebanyakan orang nikah di usia 20-an atau 30 awal lah, itu pasti karena udah pacaran atau udah jatuh cinta dulu sebelum-sebelumnya. Gitu. Tapi di atas 30-an itu umumnya itu cintanya kayak ya ada tapi nggak terlalu kuat gitu loh. Cuma komitmen dan tanggung jawabnya yang lebih besar. Karena kita udah Ya kan? dewasa, Bim. Nah, itu. Udah dewasa. Jadi aku juga akhirnya ketika udah pernah ngobrol itu sama Mas Gondrong panjang lebar, aku agak terbuka sedikit tentang konsep pernikahan yang enggak cinta-cinta banget. Jadi karena apa? Aku merasa sebuah hubungan pernikahan itu harus cinta karena perjalanannya itu berat. Kalau Betul. enggak dimabuk cinta, kalau enggak cinta banget, perjuangannya itu akan enggak maksimal karena kita Iya. enggak punya rasa semangat yang besar. Oke. Gitu kan. Tapi ternyata bisa juga apa ya? Menikah di usia yang tidak produktif cinta itu karena ada hal lain yang bisa kita kejar bareng-bareng. Betul. Kok betul-betul doang? Ya, Apaan sih? karena menurut aku ya, berarti kita sudah cukup obrolan hari ini. Karena kita kan hari ini tuh hanya bertanya, kenapa sih Bim itu tidak mau nikah? Sampai Ternyata tiba-tiba dia bilang, tidak juga. Aku terbuka pikiranku untuk menikah. Karena Mas Gondrong Kenapa? jujur ya? Loh, jelas. Berarti bisa disimpulkan kalau orang-orang yang umur 30 sampai 40 tuh cintanya beda berarti ya. Beda. Lebih ke cintai Kalau ya. aku alasanku Cintayong. cintamu cinta. Cintayong. Latih Korea. Tolong asal gue nek ning open mic wae lah, kowe receh-receh ngono. Kalau buat MC pecah sih. Ya buat MC yo nang open mic MC ngono. MC ngantenan kan ra mungkin pecah to kayak ngono. Ngaten. Mending aku nyanyi ndok iga bakar dengan krungu Cintayong. Loh kan aku kan alasannya menikah kan mergo memang golek masalah, Bi. Nah, ini aku baru inget ya. Mas Gondrong itu Tolong Nikah. Mas Gali sama Mas Rio dibenarkan tolong ya. Setelah menikah Sorry. statementnya masalahnya dia sendiri gimana? loh ya. Sorry, Saya enggak. Aku nggak ikut-ikut ya kalau di situ ya. Ya, betul. Jangan. Anjing. Jangan. Beda. Kita tidak takut istri ngono to. Enggak melu-melu kabeh. Gitu, Bim. Kalau Langsung kamu klarifikasi punya balik. masalah dalam hidupmu menikahlah. Gitu. Nah, itu yang aku agak sedikit sulit menerima ya, Mas. Kenapa? Karena laki-laki yang berlogika secara sadar mana yang tiba-tiba ingin menambah masalah hidupnya gitu. Nah, iya makanya. Nah, aku naik soki urip ki masalah ki sithik wae gitu loh. Yang ada-ada aja kayak ya ke kantor kerja pulang Mas itu udah. Bim pernah dengar istilah ini enggak? Tidak ada nahkoda hebat yang lahir dari laut yang tenang. Oke. Aku senang. Oke, bro. Oke. Beda.
Mas Bimbim mau sama yang jadi nahkoda yang cupu. Nggak berkembang. Mau kayak gitu. Hanya naik kapal di Empang. Tidak ada ombaknya. Kapal di parkiran, ya kan? Kapal belum jadi. Perahu dinaikin. ditambah orang. Ya, Betul betul. Kita butuh ombak itu, Mas Betul. Bimbim. Kamu tuh butuh lho, Bi. Pertanyaane, Apa tuh? nek kowe gek nafsu no lampiasan. Apa? Nah, itu belum terjawab. Belum Itu belum terjawab. oh ya, belum terjawab. Itu belum terjawab. Belum. Dan terjawab. ketika Mas Ki Bimbim private belum banget loh, menikah, masa dan ketika Mas Bahaya, Bimbim bro. belum menikah, off cam aja, off cam. Mas Bimbim pengen ke situ. Mas Bimbim sange banget nih. Mas Bimbim belum menikah. Semua opsinya itu haram. Iya betul. Iya kan? Termasuk Iya. ini dewe haram. ya? Haram itu. Haram. Itu jadinya haram ya. Nambah Tapi- dosa berarti ya. Yang metik kan halal. Apa Mimpi tuh? basah? Mimpi basah tapi kan itu di luar kendali kita. Iya. Betul, makanya. Tapi secara otomatis itu pasti akan terjadi kalau kita sudah lama tidak dikeluarkan. Itu secara metabolisme tubuh otomatis. Oh, itu cara Mas Iya, itu Bimbim. Mas Bimbim berharapnya gitu berarti ngatur pantesan, tangi pan- turu. pantesan selama ini kalau kita nongkrong sama Mas Bimbim, Heeh. Mas Bimbim buru-buru pulang mau tidur. Oh. Terus tangi turu. Iya betul. Kok rak teles ya? Ah, gagal mimpi basah. Berarti ketika kita nongkrong, Mas Bimbim turugasi. pengen buru-buru pulang, itu Mas Bimbim udah punya keyakinan kayaknya malam ini nih. Kayaknya malam ini nih mimpi itu Berarti datang. terjawab kenapa Mas Bimbim kalau tidur gasik ya? Tuh guys, luar biasa. Mas terkuat. Bimbim menjemput ejakulasi itu. Ejakulasi otomatis. Ejakulasi otomatis. Iya kan? Iya kan? Berarti terjawab. Kenapa Jemput aja kenapa Mas jelas, Bimbim ya, tidurnya Pak. teratur? Kenapa Mas Bimbim tidak mau tidur malam-malam? Tuhan kocok aku dalam mimpi. Gak apa. Itu bentuk ekspresinya Mas Gali. Tolong disensor karena ya. di rumah dia nggak mungkin keluar kayak gitu. Bi. Kalau aku kan kalau lagi pengen ada istri, gampang gitu. Maksudnya nggak perlu yang Tapi aku dengar-dengar katanya belum tentu istri itu mau ya kalau selalu di itu masalah lain lagi. Oke. Itu masalah lain masalah lagi. Bentar. Tapi kan yang penting ada. Itu masalah speak-speakan. Gitu. Itu masalah speak-speakan. Rame lu. Kita ngobrol ini nanti kalau Mas Bimbim udah nikah. Oke. Berarti boleh ngobrol itu kalau Mas Bimbim udah nikah. Udah nikah. Mari sama bapak-bapak curhat. Nanti kita kasih tahu caranya gimana pada saat misalnya kita lagi pengen istri nggak pengen terus speak-speakannya gimana tuh. Oke. Mau tahu nggak? Tuh. Iya, Mau tahu Mas nggak? mau dong. Nikah dulu. Nikah dulu.